Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat mustami'in mustami'at mu'minin mu'minat haitsu ma kuntum, wabil khusus segenap jamaah mushallah Nurul Iman yang dirahmati Allah Ta'ala, orang-orang tua kita dan mudah-mudahan selalu disakinkan Allah Ta'ala, kemudian segenap pengurus mushallah Nurul Iman, semoga senantiasa kita bersatu dalam kebaikan, sama-sama menopang, sama-sama membantu, sama-sama berusaha untuk menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kita ditemukan Allah kembali di dalam majelis taklim kita setiap malam Kamis ba'da salat maghrib. Dan insyaAllah malam besok kita akan bertemu dengan malam nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan para ulama-ulama kita, yaitu kita membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Yang pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan nikmat panjang umur untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup kita ini semata-mata untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Yasin yang kedua, kita niatkan kepada Allah agar kita mendapatkan rezeki yang halal dan barakah, dan kita makan dari hasil yang halal dan barakah pun juga. Itu pun juga sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, kulu wasrabu, makanlah dan minumlah yang mana yang baik untuk kita makan dan minum. Dan Yasin yang ketiga, kita memohon kepada Allah agar kita ditutup usia kita dalam keadaan membawa iman dan Islam. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, insyaallah malam nisfu Sa'ban ini membaca surat Yasin ini sebanyak 3 kali ini bukan ada dalam hadis Rasul SAW, tapi anjuran dari ulama-ulama. Sama deh kita dengan membaca Al-Quran, intinya berdoa kepada Allah Ta'ala. Tujuan ulama-ulama kita dulu mengajarkan kita baca surat Yasin, kerana surat Yasin ini mempunyai kelebihan yang khusus. Wong yang baca Yasin ini disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai qalbu Quran, hatinya Al-Quran. Makanya kalau kita baca surat Yasin dan mendapatkan pahala sama dengan kita menghatamkan Quran 10 kali. Fadilah keutamaannya. Dan juga tujuan ulama mengumpulkan umat muslimin dalam masjid atau dalam musholla atau mungkin di rumah bersama keluarganya, tujuannya untuk mengikat ukhuwah Islamiyah sesama kita, bukan saling mencela, bukan saling mencaci, bukan saling menyalahkan ini bid'ah, ini salah. Padahal tujuan mereka itu untuk menyatukan kita supaya kita sesama umat Islam ini bisa bersatu dalam kebaikan. Dan juga keutamaan dalam nisfu Sa'ban ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa, yang mungkin kita sudah mendengar riwayat ceritanya dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa pun berangan-angan ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara Allah mengatakan bahwasanya malam nisfu Sa'ban ini lebih baik daripada umatnya Bani Israel yang beribadah selama 400 tahun. Maka umat Nabi Muhammad yang menemui malam nisfu Sa'ban kemudian beribadah di malam nisfu Sa'ban, beribadah melalui solat boleh, tapi jangan solat nisfu Sa'ban. Usul sunatan nisfu Sa'ban itu tidak kata salah. Solat sunat biasa atau mungkin solat tasbih, boleh lakukan di malam nisfu Sa'ban. Seperti mana Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk mengangkat tangan, untuk meneladah kepada Allah di malam nisfu Sa'ban, sebab pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah, pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah di malam tersebut. Kata Rasulullah SAW melalui hadisnya. Maka kita melakukan ibadah di malam nisfu Sa'ban itu, kata Allah mengatakan kepada Nabi Isa, lebih baik daripada ibadahnya orang Bani Israel yang 400 tahun itu. Lebih baik. Kenapa? Dikatakan sampai-sampai Nabi Isa pun menangis dan beliau mengatakan, ya laitani kuntu min ummati Muhammad. Wahai Allah, kenapa aku tidak dijadikan umat Nabi Muhammad baik? Karena keutamaan yang Allah berikan untuk umat Rasulullah SAW itu sangat banyak. Di antaranya malam nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban ini adalah malam yang dimana salah satu doa, waktu doa kita dikabulkan Allah Ta'ala. Cuma ada 4 kelompok manusia yang tidak diampuni Allah di malam nisfu Sa'ban, kecuali bertobat kepada Allah dengan benar. Yang pertama, qati'ur rahim, pemutus silaturahmi.
Memutus silaturahmi tidak bakal diampuni Allah walaupun mati di dalam Ka'bah. Walaupun mati di dalam Ka'bah tidak bakal diampuni Allah Ta'ala. Kedua, durhaka kepada kedua orang tua tidak bakal diampuni Allah. Walaupun kata Rasulullah SAW, ada satu riwayat, orang yang berbakti sama orang tua, nak ngamalkan apa baik, nak berbuat apa baik, pasti masuk surga. Kalau durhaka sama orang tua, nak berbuat apa, durhaka sama orang tua, itu nak melakukan apa baik, pasti masuk neraka. Tapi kalau dia baik dengan orang tua, berbakti sama orang tua, nak berbuat apa pun juga, pasti masuk surga. Makanya malam nisfu Sya'ban itu, orang-orang yang durhaka dengan orang tuanya, tidak diampuni Allah Ta'ala. Ustaz, mak mana kalau orang tua kami telah meninggal, Ustaz? Mak mana kami nak minta maaf? Tak perlu nak datang ke kuburannya. Tak juga dia tak mungkin nak metu maaf ke kita dari kuburan. Kalau beliau metu dari kuburan dia, sudah aku maaf ke? Menggali tak nak lagi, besok dia lah. Tapi kita banyak-banyak berdoa, banyak minta ampunan sama Allah, nangiskan dengan banyak mata kita, orang tua kita sudah tak katik lagi, mohon sama Allah agar dosa-dosanya diampuni Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai anak yang berbakti dengan orang tua. Yang ketiga, mudminu khamr, peminum minuman keras, pecandu, atau pecandu narkoba, atau pecandu obat-obat terlarang. Itu tak bakal diampuni Allah di malam nisfu Sya'ban. Tidak bakal diampuni Allah Ta'ala dosanya. Dan yang keempat, orang yang mempunyai sifat dendam. Mempunyai sifat dendam. Mempunyai sifat dendam atau mempunyai sifat yang tak baik dengan orang, penuh dengan kebencian. Tidak bakal diampuni Allah. Makanya ketika Iblis bertemu dengan Fir'aun, Fir'aun bertanya kepada Iblis, dosa apa yang di antara kita ni, ada tak dosa lagi yang lebih besar daripada kita berdua? Kan main dosanya, sikok ngaku Tuhan. sikok apa? Yang sikok tadi menyesatkan manusia. Atau Iblisnya ada dosa yang lebih besar daripada kita berdua. Orang yang minta maaf tapi tidak dimaafkan. Nah, orang yang tidak maaf ke dosa orang itulah dosa yang lebih besar dari kita berdua. Makanya kalau dua minta maaf sama kita, maafkan, ikhlaskan. Walaupun kesalahannya besar sebesar apapun juga, kita maafkan. Sebab tak boleh kita nyimpan rasa kebencian dalam hati kita, tak boleh rasa dendam. Tidak diampuni Allah di malam nisfu Sya'ban tersebut. Mudah-mudahan ke malam nisfu Sya'ban besok, mudah-mudahan kita bisa bertemu, kita bisa melakukan ibadah kepada Allah dengan banyak-banyak kita memohon. Yang nomor satu agar diampunkan dosa kita, yang kedua agar kita diistiqomahkan dalam ibadah, yang ketiga agar bisa kita meninggalkan dunia ini dalam membawa iman dan Islam dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan doa-doa kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan juga minta maaf barangkali ada kesalahan selama pengajaran di bulan malam nisfu Sya'ban. InsyaAllah kita masih ada pertemuan 2 kali lagi sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ramadan sudah diputus oleh tanggal 1 Ramadan kita berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. InsyaAllah mudah-mudahan umur kita panjang, sehat afiat, insyaAllah ketemu Ramadan tahun ini. Makanya yang ada penyakit-penyakit, yang ada sakit seperti kita yang punya penyakit bawaan atau penyakit yang memang sudah ada di kita, jaga badan kita. Kalau pacak jangan sakit. Sebab kita nak berpuasa. Jadi artinya apa dia? Jangan nombok nafsu. Jaga. Kalau memang ada ubat yang harus dimakan, menurut petunjuk doktor, makanlah dulu. Supaya apa? Supaya kita sehat. Kalau ada larangan-larangan, jangan makan ini, jangan makan itu, kita jauhi dulu. Supaya apa? Pengen temu puasa kan? Jadi kita baca berpuasa. Kalau kita tantang, dia sakit kita. Terkata, tak baca puasa pula. Jadi jagalah badan, sebab badan ini titipan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan kita sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Di sini InsyaAllah kita akan menyambung dari pembahasan kitab kita, yaitu kitab Nasaih Dunia, yang mana masih berbicara tentang hal yang berkaitan dengan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Naja awwalu hadhil ummati bizuhdi wal yakin." Orang-orang terdahulu, kata Nabi Muhammad, mereka berhasil melewati hidup di dunia ini gara-gara mereka mempunyai sifat zuhud dan keyakinan yang penuh dengan Allah. Zuhud itu apa? Zuhud itu sifat yang tidak menggebu-gebu dengan dunia, sifat yang tidak tamak dengan dunia, sifat yang tidak rakus dengan dunia. Zuhud namanya. Jadi menjauh dari dunia. Kira-kira dunia ni bakal merancang ke dia, melupakan dia dengan Allah, ditinggalkan. Dan pengaruh-pengaruh dunia ni kan paling berat dengan kita. Dunia ni yang paling berat. Makanya kata Rasulullah, yang kerok maksiat itu dari dunia.
dari cinta dunia. Hubbud dunia aslu kulli sayyi'ah khati'ah. Asal daripada setiap kesalahan tu gara-gara dunia masih. Tidak mungkin orang melakukan maksiat kalau tak gara-gara dunia. Pasti faktor dunia yang menyebabkan dia lupa dengan Allah. Makanya sifat zuhud. Kira-kira kita sifat zuhud mak mana? Kira-kira hal ini bakal melupakan kita, menyebab kita tak solat, menunda kita waktu ibadah, maka dijauhkan. Itu zuhud namanya. Kemudian yakin, dengan keyakinan. Orang-orang dulu kata Nabi Muhammad, awal umat Nabi Muhammad ini, mereka berhasil karena keyakinannya penuh. Di zaman sahabat itu, keyakinannya penuh dengan Allah. Mereka dah hubbud dunia. Tak kata sahabat yang cinta dunia itu tak kata. Mereka tahu, mereka nengok Rasulullah itu mak mana. Perjalanan hidup Nabi itu mak mana dengan dunia. Jadi mereka melihat, jadi mereka lepas ke galau dunia untuk mereka. Itulah. Sahabat pun yang kaya pun yang nandak kaya. Ada sahabat yang nandak kaya tapi dibuat kaya oleh Allah. Abdurrahman bin Auf itu. Itu nandak kaya tapi dikaya oleh Allah. Karena memang sudah kehendak Allah. Dan Allah tahu mana wong yang hebat yang dikayakan Allah yang tak lupa itu Allah tahu. Makanya ada yang sahabat yang nandak kaya. Itu sahabat itu kan kalau baca sejarahnya. Mereka tuh kalau sedekah tuh bukan main. Supaya dibuang dunia, tapi datang terus dunia. Semakin dibuang, semakin datang dunia. Makanya kata Allah, kalau yang sudah berpaling zuhud dengan dunia, aku datang ke dunia bertubi-tubi dengan dia. Walaupun dia nandak, dunia itu yang ngejar dia. Berabakan dulu, kita dikejar dunia gitu. Hidup selalu, makan selalu. Nah itu, jadi makanya orang-orang dulu dengan keyakinan yang penuh dengan Allah Ta'ala, lepas kini galau, hubbud dunia di hati dia. Wa sayahliku akhiruha bil hirsi wa tulul amal. Dan umat yang terakhir dari umatku, mereka akan binasa karena mereka banyak punya sifat tamak, rakus, dan banyak berangan-angan. Banyak bercita-cita tapi tak katik gerakan. Pengen kaya tapi malas. Pengen berhasil tapi lesu. Mana nak berhasil? Pengen dapat ranking 1, belajar tidak. Pengen dapat ranking 1, pengen dapat 10 besar, tapi tak pernah belajar. Mana menghayal namanya. Nah seperti itu. Jadi itu maksud Rasulullah. Makanya hati-hati dengan dunia. Kalau kita bicara tentang ayat-ayat, tentang hadis-hadis, tentang nasihat-nasihat daripada sahabat-sahabat tabi'in tentang masalah hinonya dunia, hinonya orang yang cinta dengan dunia, dengan tentang orang-orang yang berkeinginan mendapatkan bagian dunia, atau mungkin menceritakan hinonya ketamaan terhadap dunia. Banyak sekali hadis, banyak sekali nasihat sahabat. Kita ambil sikok baik Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pernah mengatakan, hammud dunya zulmun fi qalbi wa hammul akhirah nurun fi qalbi. Sumpah mikirin urusan dunia itu akan membuat hati kita gelap. Cobalah tak percaya. Kita mikirkan urusan dunia, pening gelap hati kita. Sungkan kita bergerak ibadah sama Allah. Tapi kalau kita sumpah mikirkan akhirat, contoh kita duduk sumpah mikirkan kematian, mikirkan mikirkan ibadah kita, mikirkan kekurangan kita, mikirkan segala macam nistahnya kita, segala kekurangan kita, mikirkan kita orang-orang yang sudah mendahului kita. Itu semangat kita, ya Allah. Berarti aku ni harus ibadah lagi, ya Allah. Apa? Tak lama lagi aku dipanggil, aku meninggal pula. Nah, itulah kalau kita sumpah urusan akhirat, nambah semangat kita ibadah. Tapi kalau mikir ke dunia, cobalah, peninggal itu, parah. Mulailah lesu itu. Itu kata, itu salah satu contohnya. Kemudian, summa inna dunya ibaratun an kulli ma ala wajhil ardi minal mustahiyati wal ladzat. Sesungguhnya dunia ini adalah perumpamaan dari setiap apa yang ada di atas dunia ini, dari segala sesuatu yang membangkitkan hawa nafsu atau segala sesuatu yang menyebabkan kelezatan. Itulah dunia. Wa astafil ma'amti'ah allati tastahihan nufus wa tamilu ilaiha. Dan berbagai jenis barang-barang yang membawa keinginan jiwa kita untuk kita miliki. Emas, apa lagi? Perak, kendaraan, dan itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 14. Zuyyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia itu dihiasi cinta wanita, cinta syahwat, cinta wanita, cinta anak,
cinta perhiasan, wal qanatir al muqantarah min az-zahabi wal fiddah, cinta emas, cinta perak, wal khairil musawwamah, cinta kuda. Kalau dulu kuda, kalau sekarang mobil, kalau sekarang kendaraan. Mereka cinta. Wal an'amil wal haris, cinta dengan memiliki tanah yang luas, memiliki ladang. Itu manusia, sifat dunia itu. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah perhiasan kehidupan kita di dunia. Dan kita memang dibuat cinta dengan dunia itu. Makanya yang namanya cinta itu kan biasanya wong yang mengatakan cinta dengan sesuatu, dia pasti menginginkan untuk mendapatkan sesuatu itu. Makanya kita dilarang cinta itu. Karena kalau cinta, kita ingin mendapatkan yang lebih. Kita tidak boleh cinta dengan dunia. Kalau kita cinta, pasti kita tamak. Pasti kita berusaha untuk mendapatkannya. Itulah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tipu daya itu. Kita sudah punya kendaraan, pengen yang lebih. Itulah sifat tamak dengan dunia tadi. Makanya hati-hati dengan dunia. Dunia itu tidak kata dunia yang tidak mengarahkan kita kepada kehancuran. Yang mengarah tadi tidak ada dunia satu yang itu dia dunia, bukan dunianya tapi ilmunya. Ilmu yang mengarahkan dia kepada kebaikan. Kalau dunia itu tidak bakal mengarahkan kita dengan kebaikan, pasti ngancur ke kita. Sebab memang pertama Allah jadi ke dunia itu tidak dipandang lagi oleh Allah. Enggak, tengok dunia ini sudah. Apalagi di akhir-akhir sekarang ini. Ya, yang isinya bukan main. Nah ini dunia. Waman ahabba dzalik, barang siapa yang mencintai hal tersebut, kemudian ingin mendapatkan hal tersebut, kemudian rakus di dalam untuk memperolehnya, walaysa lahu gharadun fi dzalika, tidak ketik tujuan lain kecuali hanya untuk bersenang-senang, mendapatkan kenikmatan bagian dunia, maka dia termasuk jumlah orang-orang yang muhibbin lid dunya. Orang-orang muhibbin, bukan muhibbin kepada Allah dan Rasulnya, tapi muhibbin lid dunya, cinta dengan dunia, warralibina fiha, sangat menggebu-gebu untuk mendapatkan bagian dunia. Bahkan mereka sudah kelebihan. Mereka sudah, kalau sudah punya sifat itu, lam yubali, tidak peduli lagi dari mana harta yang mereka dapat. Nak halal, nak haram, mati kendak aku. Nak apa kamu? Adalah istilah cak itu ya dari dunia tadi. Sambil akhirnya dia sibuk dengan kerakusannya tadi, dengan dunia. Dia sudah berani melalaikan perintah Allah. Sudah tak sholat, sudah tak taat lagi. Ngapo? Lantak urusan aku. Ngapo? Kau nak marah sama aku nak semayang. Ngapo? Nah, lah berani ngomong cak itu dia. Aku mau si kau yang nak sholat tidak masuk aku bukan kau. Ngomong cak itu boleh. Banyak yang cak itu. Nah itu sudah hatinya tertutup sudah. Maka disebut Allah dalam Al-Quran, kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Hatinya sudah tertutup, tidak bakal baca lagi dibuka. Sayo, apalagi kalau sudah tamak dunia yang berlebihan. Akhirnya apa? Tak ketik lagi yang dipilih oleh dia. Pokoknya halal haram hantam. Padahal jelas dalam hak ancaman tentang orang-orang yang cinta dunia, orang-orang yang bergebu-gebu dalam dunia, perkara mereka itu bahaya sekali. Kalau dia mati dalam keadaan condong dengan dunia, bahaya. Suul Khatimah, pasti suul Khatimah. Makanya perkara orang-orang yang seperti ini sangat mengkhawatirkan. Tidak kenal lagi dengan dulu, tidak kenal lagi dengan sana. Pokoknya pulus, P3, bukan partai P3 itu. Pulus. Tak kenal orang lagi, tak kenal siapa lagi. Akhirnya bahaya. Kalau dia tak taubat sebelum dia dapat, keluar dari dunia ini tanpa membawa iman dan Islam. Itu memang tujuan iblis laknatullah alaihi itu. Memang sayang dia mak mana cara manusia ini mengkafirkan Allah. Dia tak berani kafir sama Allah, tapi anak Adam diajaknya kafir sama Allah. Dia tak berani kafir itu maksudnya dia tak berani terang-terangan menyatakan dirinya kafir. Padahal sebenarnya mereka sudah kafir. Cuman tak ada berani, manusia diarahkannya saking bencinya sama Adam tadi. Makanya sifat dendam itu tak baik itu. Iblis kan punya sifat dendam, tidak pernah hilang dendamnya itu sampai kiamat lagi. Malah dia ngomong sama Allah dengan jelas-jelasan, aku akan sesatkan anak keturunan Adam sampai hari kiamat.
Kata Allah, lajulah, kau pacak, lajulah, kau hancurkan mereka. Maka Iblis ngomong, aku akan sesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Takut dia dengan hamba yang ikhlas. Nah, jadi dunia ini diputar balikkan sama dia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari tamak dengan dunia. Jangan kita memandang dunia itu dengan mata sikok. Coba kita pandang dengan mata yang jelas. Coba kita jingok dengan hati dan iman. Pelajari dengan ilmu dan akal kita. Kita jingok. Belajar kita kan dianjurkan di antara salah satu bagian iman dalam kitab Subul Iman yang kita bahas kemarin adalah al-iktibar. Itu kalau tidak salah bagian terakhir. Iktibar, mengambil pelajaran dalam kehidupan kita ini. Kita jingok sekeliling kita dengan dunia yang ada di sekeliling kita ini. Kita sambil belajar. Oh ya Allah, wajar kalau Allah melayang. Wajar. Kenapa? Sebab aku dan nyobonya sudah dikit dia sudah lupa dengan Allah. Sudah hayal. Tak megang duit banyak, megang duit dikit cak ya tak megang duit banyak mula ngibeng-ngibeng. Nah, oh benarnya. Bukan tak boleh Allah tu melarang, bukan tidak boleh, bukan itulah ditakutkan Allah Taala. Lupa. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Hubbul jah wal mal. Yang bakal menghancurkan kita. Cinta dengan kedudukan dan cinta dengan harta. Tamak dengan pangkat dan jabatan. Itu sangat terhina. Sampai-sampai Allah menyatakan tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin, kata Allah. Itulah rumah akhirat yang kami telah siapkan bagi orang-orang mereka yang tidak menginginkan derajat yang tinggi, tidak minta diangkat di dunia, tidak minta dipuji, dan mereka tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Pastilah orang-orang bertakwa yang akan mendapatkan. Jadi dunia itu, akhirat itu memang diberikan Allah untuk orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Nah sekarang, kita termasuk pilihan apa tidak, tergantung dari kita. Kita sudah dibukakan Allah, ini tak boleh, ini boleh, ini baik, ini tak baik. Tinggal kita milih yang mana. Kalau kita milih yang baik, berarti kita pengen dimasukkan Allah sebagai kelompok yang baik. Dipilih Allah untuk diletakkan di tempat yang baik. Tapi kalau kita milih jalan yang tidak baik, ya berarti pilihan jauh deh. Mana pacak kita nak menentukan sesuatu, apa namanya, dengan kehendak Allah segala 100%, ya benar takdir Allah. Tapi Allah berikan kebebasan kita untuk memilih. Silahkan memilih. Jangan hidup di dunia ini, jangan tamak dengan jabatan, jangan tamak dengan harta. Dan Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, la tuhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta-harta dan anak-anakmu melalaikan engkau dari zikrillah. Zikrillah ini ditafsirkan ulama solat. Jangan sampai harta-hartamu dan anak-anakmu membuat engkau lupa dari solat atau ibadah kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang melakukannya, faulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang merugi. Karena harta dan anak adalah ujian buat kita. Harta itu ujian, anak itu ujian buat kita. Jelas disebut ujian. Innama auladukum wa innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Ujian, anak itu ujian, harta ujian buat kita. Sampai Nabi mengatakan, kayak ini Rasulullah menyebutkan dalam kiasannya. Kata Nabi Muhammad, ma dhi'bani ja'iani ursila fi zaribah. Ada dua serigala yang datang ke kandang kambing. Serigala yang lapar, dua ekor serigala, jai'an yang lapar, sudah berapa hari tidak makan, tiba-tiba nemu kandang kambing. Ada kambingnya, mamalah kira-kira. Apalah yang dilakukan serigala itu? Tengok kambing. Tak makan pula lah berapa hari, lapar pula. Kata Rasulullah SAW. Bi'absadalaha min hubbil mal wasyarab fi dini rajul al-muslim. Kita bayangkan, kata Nabi, serigala, dua ekor serigala yang lapar nemu kandang kambing. Kalau tak berapa sebungkus kambing itu. Tapi kata Rasulullah, belum seberapa. Orang yang cinta dengan hal itu, yang cinta dengan jabatan, itu lebih merusak dari serigala ini. Lebih menghancurkan daripada serigala yang kelaparan nemu kandang kambing itu. Ini kata Nabi Muhammad. Jadi orang yang gila dengan jabatan, orang yang gila dengan harta, itu akan lebih merusak daripada dua ekor serigala ini. Bayang deh antum. Serigala, lapar pula.
Tak pacak di ker ke? Ayam ker. Lapar ini, tak makan je. Nah, masih lebih tidak seberapa dengan orang yang gila dengan jabatan. Ya antum. Ya antum. Kata Allah mengatakan, qad alima kullu unasin masrabahum. Dalam surat Al-Baqarah itu. Setiap manusia itu sudah tahu sumber minumnya dari mana. Paham tak maksudnya? Antum jingok deh. Kita tak usah ngomongin politik. Kita tak usah ngoreksi si fulan. Kita tak usah nyala ke si fulan. Bukan hak kita, hak dia. Tapi kita boleh menilai, memperhatikan untuk pelajaran diri dewek. Kita tengok mereka-mereka yang tamak dengan jabatan. Nah, kita tengok siapa, bagaimana kehidupannya, apa yang bakal dilakukannya ke depan. Pasti merusak, tidak bakal merusak, pasti menghancurkan. Kecuali kalau orang yang memang benar-benar diberikan keimanan dan ilmu oleh Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan keadilan. Ada pecah tempat anak kemarin. Anak punya murid nih. Murid anak ini, dia disegeni di suatu komplek. Di komplek itu, waktu anak berangkat kemarin, terjadilah organ tunggal. Organ tunggal kan tak boleh lagi sama polisi kan. Ternyata pesta minuman keras. Anak tak katik di tempat, bukan di komplek anak, di tempat yang lain. Cuman tempat itu di dekat majelis. Saya tak kata anak di situ dapat khobar sampai pagar majelis itu patah. Mungkin orang tu mabok nak masuk ke situ nak kencing, kena terkunci tergembok tak pacak dijulak-julak ini. Kalau bangsa ada anak mungkin lain ceritanya. Kena anak tak dekati waktu itu. Sebab ini setan ni tak boleh didiamkan. Inna syaitan lakum adu mubin, musuh. Setan harus dilawan. Kalau kita diamkan, enggak, buang aja. Kalau mungkin ada anak buang budak majlis, pasti turun. Betul? Nah, kena tak kacik tadi, jadi anak ngomong. Lain kali, koordinator perumahan ini, kapan pemilihannya Pak? Nanti saat, intinya nyalon jadi. Niatkan menyelamatkan muslimin. Jadi, kalau ketua koordinator yang cak ini, dia ngizin ke, dia melok. Padahal IT juga dia ngizin ke. Akhirnya didatang oleh polisi. Diberhenti oleh polisi. Cuman ya sempat terjadi sampai sore. Nah, jadi kita ente yang tahu dan tinggal sini, kalau kita kira-kira melihat pemimpin atau koordinator sikap tempat tak baik, jangan didiamkan. Unsur ke dia. Kita maju tujuannya untuk menyelamatkan muslimin. Tujuannya untuk menyelamatkan amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi tujuannya baik, tak apa-apa. Dan kalau kita tak bekerja itu, nak mana kita nak apa? Merekrut saudara muslimin kita yang ada di situ. Nah, kalau tujuannya yang seperti itu tak jadi masalah. Tapi kalau tujuannya untuk mendapat kedudukan, rakus dengan jabatan, rakus dengan tempat, minta dimuliakan, itu sangat bahaya. Dia akan menimbulkan sifat sombong. Pasti akan melahirkan sifat riak. Mulai gawinya di tazayyun, tasannu, tahu tak tasannu dibuat-buat. Gaya-gaya. Mulai direko-reko gawe dia tadi, dibuat-buat seakan-akan dia tu orangnya hebat, orangnya adil, dibuat-buat. Itulah sudah. Awalnya dari hubul jah ini. Cinta jabatan, cinta harta. Mulai tak lagi tawaduk, tidak lagi merendah diri. Tidak lagi nak sembunyi-sembunyi, nak terang-terangan, nak nampakkan diri. Nah, ini awalnya kalau. Makanya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, innallaha yuhibbu min ibadihi al-adqiya al-akhfiya al-abriya. Sesungguhnya Allah itu menyenangi hamba-hambanya yang bertakwa, menyenangi hamba-hambanya yang menyembunyikan diri, dan menyenangi hambanya yang melakukan kebaikan. Makanya kata Nabi Muhammad, banyak sekali orang kotor yang soleh. Orang soleh yang kotor. Tapi Masya Allah, dia tidak serapi wong yang baik, tapi dia wong yang soleh. Banyak kata Rasulullah SAW. Itulah dari anak buat di status itu. Terkadang orang yang biasa-biasa yang sedikit amal, terkadang mereka itu mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Amalnya tidak banyak, tapi hatinya bersih. Hatinya bersih, tidak riya, tidak hasud, tidak dengki, tidak sombong. Malah dia diperhatikan Allah melebihi dengan orang yang banyak amal. Nah, makanya orang-orang yang itu yang tawadu, tidak bangga dengan jabatannya, itu Masya Allah. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala. Itu dia menjadi Amirul Mukminin. Tapi tidurnya di mana? Di batu. Tidurnya di pasir. Makanya ketika Raja Persia datang, nengok Umar bin Khattab tidur di pasir,
Babantaikan batu, kata saya nak, kata pemimpin Persia, oi kata Persia, aman kau, ya, aman, nikmat pula hidup di sini, dicintai pula, adil, kenapa? Gara-gara keadilan. Dia tak ada merendah diri, dia tak ada ujub, tak ada bangga dengan kedudukannya. Dia seperti itu. Makanya kita jangan bangga dengan, jangan kita menggebu-gebu ingin mendapatkan bagian-bagian yang tercelah itu. Orang yang sudah dahsyat tamaknya terhadap harta, sudah dahsyat tamaknya terhadap jabatan, oh dia akan mendatangkan bahaya yang besar, akan mendatangkan bala yang dahsyat. Kalau umpama dia tidak dikuasai Allah dengan penjagaan Allah Ta'ala. Itu. Dan yang tercela daripada hubul jah, orang yang bagian yang tercela, kalau orang cinta dengan jabatan, cinta dengan harta, daripada tamak terhadap jabatan dan harta, syiddatu zalika wa ifratuhu, dia berlebih-lebihan, hatta yatrubuhal insan wa yatasabbabu fi husulihi ma bi kulli wajhin yumkinuhu min jais wa ghairi jais. Dia mencari jabatan itu, dia mencari harta itu dengan sebab apapun juga, dia tak peduli. Yang penting dia jadi, yang penting dia berhasil, dia tak peduli dari manapun juga, dengan cara baik atau cara tak baik, tidak diterima, dukun bertindak. Mak mana caranya supaya dia jadi. Nah itu kamu rakus tadi, rakus dengan jabatan, rakus dengan dunia. Wa yasiru bihi ma fi zurin sawin an tafarruq ibadatillah wa dzikri. Dan gara-gara harta dan jabatan inilah dia akan membuat kesibukan dia itu kosong daripada ibadah kepada Allah. Fokus dia di harta, fokus dia di jabatan. Sebagaimana yang banyak terjadi di kalangan kita. Maaf ini zaman dulu. Zaman Rasulullah sudah terjadi yang seperti itu. Mak mana zaman sekarang? Bukan banyak lagi. Makanya kita tidak boleh mentuhankan manusia, membela manusia, memuliakan manusia. Hatta presiden tidak boleh kita bela, dia manusia. Pasti ada kekurangannya, dan mungkin kekurangannya mungkin banyak yang mana kita tidak ketahui. Kita boleh mendukung dengan niat yang kita baik, tapi kita juga harus berpikir masa depannya kita mak mana. Artinya mereka kita jingok nilai, oh ini tidak bagus, kenapa? Sudah menggebu-gebu untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kedudukan itu, sampai magi ke duit, sampai magikan segala macam itu. Ini contohnya baik. Jadi kita yang baca nilainya. Adapun orang yang mencari jabatan, orang yang mencari harta dengan niat solehah, dengan niat baik. Apa niat dia? Supaya bisa menolong akhirat. Aku kalau jadi pemimpin, tidak kenal pemimpin ini didiamkan. Kalau aku maju, aku akan melaksanakan zakat jalurnya pada jalannya. Aku akan bertindak untuk mengarahkan umat muslim kepada jalan akhirat. Umpama niatnya baik, tidak apa-apa, boleh. Wasyanatud-din, untuk menolong agama, untuk menghantam orang-orang zalim. Wa anil hajat ilan nas, untuk membantu hajat manusia, agar hajat-hajat keinginan manusia tersampaikan, dan tidak membuat dia sibuk dengan hal tersebut daripada ibadah kepada Allah. Tetap dia ke masjid. Ini kalau lalu jadi, bawa-bawa tengok lagi tak pernah. Oh, lagi kalau anak jadi kamu pilih, anak kalau jadi ke rumah deh, tiap malam kita ngopi. Apa dia pas jadi tak pernah ada di rumah. Ada tahlil, ada apa ke anak ini. Pokoknya acara masyarakat kita meriahkan. Tahu-tahu dia pas jadi hilang berdebis dia. Bawa-bawa berdebis, pakai bis ngebut. Kalau pakai sepeda agak lembek dia. Kalau bersepeda, nah lembek. Kalau bis kan berdebis ngebut dia. Itu. Kalau memang dia memang tujuannya untuk akhirat, dia pasti tak lepas dari ibadah. Malah semakin kuat. Pokoknya anak bergawe ke kantor, balik jam sekian, masjid sudah ada di musala atau di masjid. Nah itu yang benar-benar memfokuskan akhirat. Itu tak ada salah. Walam tufariqu taqwa, tidak pernah melepaskan ketakwaan kepada Allah. Fadzalika mimma la ba'sa bihi wala haraj fihi insyaallah taala. Nah itu tak apa-apa. Silahkan kalau ada orang yang tujuannya cak itu dan memang terbuktinya cak itu, silahkan. Wa ala kulli hal akan tetapi kesimpulannya qublatul hiris alal jah wal mal, tutup sifat tamak terhadap
jabatan, terhadap harta. Tinggalkan keinginan untuk mendapatkan bagian itu lebih selamat kita. Walaupun yang tadi boleh, yang pucuk tadi boleh, untuk menyelamatkan, untuk menolong akhirat itu boleh. Tapi yang lebih selamat lagi, tinggalkan. Wa aqrabu ila taqwa, dan kalau kita tinggalkan lebih mendekatkan kita kepada takwa Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah petunjuk yang dibawa oleh as-salafun shalihun. Mereka tidak tamak di dalam mendapatkan kedudukan. Itu. Ada tak para ulama yang menjadi pemimpin? Ada dulu di Yaman itu, Umar Bamah Lomah itu, ulama fikih itu pernah mendukung sikap Syekh untuk menjadi pemimpin, didukungnya dengan mati-matian. Ternyata benar yang didukungnya menjadi pemimpin yang soleh. Boleh, silahkan, tidak apa-apa. Kalau adanya ulama-ulama itu yang mendukung itu tujuannya bukannya kena maksud-maksud tertentu, apalagi ulama-ulama yang senior kan. Ya, cuman kadang-kadang zaman sekarang ini banyak nipu. Ulama lagi ditipunya. Kadang-kadang gurunya lagi dibudikannya. Gurunya dah dibudikannya karena nak pengen dapat kedudukan tadi. Nah, makanya benar kalau sudah rakus dengan jabatan, lupa segala-galanya. Tak kasus zaman dulu, kasus apa? Kasus sawit dulu. Pernah tak dengar kasus sawit dulu? Yang di Sukabangun 2 dulu. Itu kan nanam modal 10 juta, sebulannya 700.000. Nanam modal 70 juta, sebulannya 7 juta. Kepo duduk di rumah, boleh duit 7 juta. Masuk akal lah kira-kira. Nah, itulah tadi kata Nabi, hancurnya umat akhir zaman ini gara-gara banyak berangan-angan. 77 juta, wah modal masih, duit dapat. 7 juta sebulan. Mulai. Akhirnya turun amal, itu hancur deh. Dah tahu duit yang 70 juta itu lah tiap bulan 7 juta. Potong 7 juta, tinggal 3 juta, bulan depan 7 juta lagi, sampai kira-kira tinggal 40-50 juta, bangkrut. Hilang, bukan untung, rugi lah. Kita pikir, ulah balik modal sekian, balik modal apa? Masih 50 juta. Nah itulah, gara-gara turun amal tadi, banyak angan-angan. Kita kalau nak bekerja sama di dalam satu usaha, kita harus benar-benar konsekuen dulu, jingok dulu. Namanya kerjasama itu kan harus syarat dalam fikih. Untung rugi harus bagi dua. Barang yang dikerjasamakan harus jelas. Kita harus nengok apa dia barangnya, mak mano cara pembagiannya, mak mano cara begawinya. Pokoknya tak salah, ente duduk di rumah. Pokoknya ente terima gaji sekian sebulan. Nah, tak kena macam itu. Itu bukan kerjasama namanya itu. Itu namanya nak menang deh. Anak pengen terjun juga di bidangnya. Mana gawin? Itu kerjasama. Makanya kita diajar ke ulama untuk belajar ilmu fikih itu. Selamat kita. Dan ketika kita belum menjabat, jadi pemimpin, jadi pejabat, jangan dulu jadi pejabat kecuali menguasai ilmu fikih dulu. Kalau kita sudah menguasai ilmu agama, ilmu fikih, maka jadi pejabatnya pejabat yang soleh. Makanya kata Sayyidina Umar, jangan jadi pemimpin dulu kalau belum menguasai ilmu agama. Kalau ngapa? Sebab kalau kalian sudah jadi pemimpin, tidak mungkin lagi kalian nak belajar. Sayyidina Umar. Belajarlah dulu, baru jadi pemimpin. Benar tak? Kalau kita sudah jadi pemimpin, cahayanya ngomong, aku dia ini, apa dia? Tak salah kerja jadi pemimpin. Budak bujang nak kahwin, aku nak kahwin, saat doa saat anak kalau sudah kahwin lagi, anak bakal rajin hadir masjid. Begitu kahwin benar silang, tak betul lagi. Ngomongnya baik, itu kahwin, apalagi jadi pejabat. Nah seperti itu. Jadi mudah-mudahan Allah SWT rahmati kita semua, dan mudah-mudahan malam besok kita bisa mendapatkan bagian ampunan dari Allah Ta'ala untuk kita membersihkan diri kita di dalam kehidupan kita. Dan aflaha man tazakka, beruntunglah bagi orang yang membersihkan dirinya untuk kita menyambut bulan suci Ramadan. Tadi mungkin sudah kita paham bahwasanya nanti sudah selesai malam nisfu Sya'ban, di malam tanggal 16 itu kita di 16 Sya'ban sampai ke akhir bulan Sya'ban, bagi yang tidak biasa berpuasa sunnah tidak dibolehkan untuk berpuasa sunnah, kecuali kalau yang sudah biasa puasa Senin Kamis boleh dia nyambung, atau biasa puasa Nabi Daud boleh dia nyambung, atau nak puasa kodok. Nah ingat ke juga yang punya hutang puasa kodok, orang rumah kita, anak gadis kita yang punya hutang, ingat ke untuk dikodok, sebab dengan lagi nak masuk Ramadan, kodok lah.
Agak kalau masuk Ramadan hitungannya lain. Nah, kalau untuk puasa kodok, tak apa-apa dipucuk tanggal 16 Syakban. Tapi kalau yang tidak biasa berpuasa, tiba-tiba nak berpuasa di tanggal 16 Syakban kepucuk sampai masuk Ramadan, itu dalam mazhab Imam Syafi'i dilarang. Tak boleh. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Jangan, tak usah. Kalau yang sudah berbiasa, terusnya tak apa-apa. Kalau biasa Senin Kemis, tak apa-apa, sambung. Tapi kalau tidak berpuasa, tiba-tiba nak berpuasa, itu tak boleh. Artinya, insyaAllah kita niatkan diri untuk menyambut daripada bulan suci Ramadan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.